Sel adalah unit hidup terkecil dari organisme. Semua sel memiliki 3 hal kesamaan, tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dari sekitarnya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi genetik. Ada 2 kategori besar dari sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Mereka memiliki organel yang memiliki inti dari bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang paling kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran organel tertutup. Mereka memiliki materi genetik tapi tidak terkandung dalam nukleus. Sel prokariotik selalu bersel satu atau organisme uniseluler, seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung materi DNA atau genetik DNA, memerintah kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana hal tersebut terjadi. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nukleus. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Nukleus juga mengandung sebuah nukleus yang merupakan struktur yang dibuat di dalam ribosom. Setelah ribosom meninggalkan nukleus, mereka akan memiliki tugas penting yaitu mensintesis atau membuat protein. Di luar inti ribosom dan sisa organel, melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma yang kadang-kadang disingkat dengan RE. Ada 2 jenis RE. RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya dan RE halus tidak memiliki ribosom melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup lorong untuk mengangkut bahan seperti protein yang telah disintetis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil. Kadang-kadang aparatus Golgi atau disebut dengan badan Golgi menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi. Mereka diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau mendapatkan bahan lain pada mereka seperti lipid atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantong yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini, di sel tanaman, vakuola sentral menyimpan air. Kembali ke sel hewan, kita akan melihat organel yang disebut dengan lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah sel. Mitokondria dalam adalah organel yang merupakan pembangkit tenaga listrik untuk sel hewan dan sel tumbuhan. Selama proses yang disebut respirasi seluler di mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih mitokondria. Sementara sel mempertahankan tubuhnya dengan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein, dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga.
Beberapa organisme seperti tumbuhan yang mengalami fotoautotropik, yang berarti mereka menangkap sinar matahari untuk energi, memiliki sel dengan organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana fotosintesis terjadi. Kloroplas berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka. Mereka membentuk, membantu, dan melindungi sel tanaman. Tetapi sel hewan tidak memiliki dinding sel. Ada banyak lainnya struktur unik yang hanya dimiliki beberapa sel. Berikut contohnya. Misalnya pada manusia, saluran pernafasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Ini adalah rambut mikroskopik yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu untuk memerangkap partikel ketika menghirup udara dan mengeluarkan mereka ketika batuk. Fitur lain yang ada di beberapa sel adalah flagela. Beberapa bakteri memiliki flagela. Sebelah flagela seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong mereka sendiri. Satu-satunya sel manusia memiliki flagela adalah sel sperma. Ayo kita ingat rangkumannya. Sel eukariotik adalah sel tumbuhan dan sel hewan dengan nukleus dan organel membran tertutup. Sementara sel prokariotik adalah organisme uniseluler tanpa hal yang disebutkan tadi. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Dan meskipun hanya sel tumbuhan yang memiliki kloroplas, tapi baik sel tumbuhan dan sel hewan memiliki mitokondria.